Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita bertemu pada video yang kedua, yaitu lanjutan daripada video selang kemonotonan part 1. Pada video pada bagian kedua ini saya akan melanjutkan yaitu menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi turunan. Pada pertemuan yang lalu, itu sudah saya jelaskan, yaitu tentang selang kemonotonan, syaratnya kalau memakai turunan, ya. Jadi saya ingatkan lagi, selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, dengan menggunakan aplikasi turunan. Nah, pada bagian pertama sudah dijelaskan bahwa jika f aksen x positif, maka grafik fungsi trigonometri naik. Sebaliknya, jika f aksen x kurang dari 0, maka grafik fungsi trigonometri turun. Ya. Saya beri contoh, misalkan tentukan interval naik dan turun jika fx sama dengan sin x plus cos x, di mana intervalnya 0 kurang sama dengan x kurang sama dengan 360. Ya. Maka jawabnya pertama, tentukan turunannya. Kalian tahu turunan dari sin x adalah apa? Cos x. Ya. Sedangkan turunannya cos x yaitu min sin x. Nah, sekarang kita akan mencari jika f aksen x lebih dari 0, intervalnya pada berapa? Kita cari dulu batas-batas interval, ya, yaitu saat f aksen x sama dengan 0. Berarti cos x min sin x sama dengan 0. Ya, f aksennya ini yang sama dengan 0. Sehingga kita ambil dari sini, cos x dikurangi sin x itu sama dengan 0. Ya. Kalau begitu kita pindah, maka menjadi cos x sama dengan sin x. Nah, ingat ya, bahwa cos x itu sama aja dengan sin 90 min x. Ya, rumus korelasi sudut-sudut berrelasi pada kuadran 1. Nah, maka persamaan ini menjadi sin x sama dengan sin 90 min x. Nah, dari sini ingat tentang persamaan trigonometri pada kelas 2, pada kelas 1 semester akhir ya, bahwa jika sin x sama dengan sin b, maka x sama dengan p plus k 360,
atau X sama dengan 180 min P plus K 360 derajat. Ya. Nah, kita pakai nih untuk menyelesaikan persamaan ini. Sama-sama sin, ini sin X sama dengan sin P, berarti di sini P-nya adalah 90 min X. Maka dengan menggunakan persamaan ini tadi, kita peroleh bahwa X sama dengan 90 min X plus K 360 derajat. Atau kalau kita pindah ini, ya, atau kita buka kurungnya, berarti ini 90 min X plus K 360. X-nya kita pindah ke kiri, menjadi 2X, sama dengan 90 derajat, ya, plus K kali 360 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 45 plus K kali 180 dibagi 2 menjadi 180 derajat. Ya. Kalau K-nya 0, maka X-nya ketemu 45. Kalau K-nya 1, maka X-nya ketemu 225. Ya. Sehingga di sini ada dua batas. Akan saya pindah ke halaman berikutnya biar lebih jelas. Kita gambar selang sesuai yang ada pada soal yang diminta, yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Ya. Tadi batasnya, kita lihat lagi. Batas yang pertama adalah 45 dan yang kedua adalah 225. Kita cantumkan di sini ya. Batasnya yang kiri adalah 45 derajat. Kemudian batas yang kedua adalah 225 derajat. Nah, ini batas ini ya. Batas interval. Sekarang kita cek apakah nilai F aksen sesuai di sini tadi. Apakah F aksen nanti lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kita masukkan F aksennya tadi, ketemu apa F aksennya tadi? Nah, F aksennya tadi ini ingat cos X min sin X. Ya. F aksen cos X min sin X. Nah, kita tulis biar ingat bahwa F aksen X adalah cos X min sin X. Kita cek ya, caranya kita cek, ambil aja sembarang nilai antara 0 sampai 45. Misal 30 derajat. Kita masukkan. Kalau X 30 derajat, maka F aksen 30 menjadi cos 30 derajat dikurangi sin 30 derajat. Cos 30 derajat berapa, anak? Yaitu setengah akar 3. Sedangkan sin 30 derajat berapa? Yaitu setengah. Akar 3 itu sekitar 1,7. Kalau dibagi 2 berarti sekitar 0,8 ya. Lebih besar daripada setengah 0,5, sehingga di sini hasilnya adalah positif. Maka pada selang interval ini kita beri tanda positif. Gitu. Ya. Kemudian antara 45 sampai 225. Ambil aja terserah berapa. Misalkan yang paling mudah adalah 90 derajat, boleh. Atau 180 juga boleh. Ya, terserah, pokoknya antara 45 sampai 225. Kita masukkan lagi di sini. Jika X 90 derajat, maka F aksen 90 derajat menjadi cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat. Cos 90 derajat berapa, anak? 0 ya. Sin 90 1, berarti negatif. Nah, maka pada selang ini kita beri tanda negatif. Idem ya, begitu pula
antara interval 225 sampai 360. Misalkan di sini kita pilih 270 derajat. Nah, kita masukkan ke F aksen 270 derajat. Maka seperti ini tadi, menjadi cos 270 derajat dikurangi sin 270 derajat. Kosinus 270 berapa? Kemarin kalian sudah saya tanya hafal banget ya. Berapa di sini nilainya? Yaitu 0. Nah, sedangkan sin 270 derajat nilainya berapa kemarin? Yaitu min 1. Sehingga min kali min menjadi positif 1. Oh, berarti tanda intervalnya di situ adalah positif. Nah, pada selang intervalnya kita beri tanda positif. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang menuliskan intervalnya. Ingat tadi syarat yang sudah saya terangkan kemarin atau yang sudah saya tuliskan ini. Jika f aksen x lebih dari 0 itu kan berarti positif. Ya. Jika f aksen x nilainya positif, maka grafik itu naik. Kebalikannya, jika f aksen x kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsi itu adalah turun. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Ternyata antara 0 sampai 45 derajat positif, berarti naik. Ya. Berarti pada selang interval 0 sampai 45, ya, di sini intervalnya adalah naik. Ya. Sedangkan antara 45 sampai 225 negatif, berarti pada selang ini nanti intervalnya fungsinya adalah turun. Sedangkan 225 sampai 360 ini positif, maka ini naik. Ya. Atau kita tuliskan jawabannya pada lembar yang ketiga. Ya. Maka kedua, yang pertama fx monoton naik, selalu naik. Nah, pada interval berapa tadi? 0 kurang sama dengan x kurang dari 45 derajat. Atau yang kedua tadi 225 sampai 360. Kita tulis di sampingnya ya. Nah, kita tulis di sampingnya atau 225 derajat kurang dari x kurang sama dengan 360 derajat. Perlu diperhatikan di sini anak-anakku sekalian, kalau pas 45 derajat ini tidak ada sama dengannya. Demikian juga pas 225 derajat tandanya tidak ada sama dengannya. Sedangkan 0 ini ada, 360 juga ada. Kenapa? Karena pada soal yang diminta ya. Ini pada soal yang diminta tentukan interval fx pada 0 kurang sama dengan x kurang sama dengan 360. Jadi karena soalnya memang dimintanya 0 itu boleh sama dengan 300 juga boleh sama dengan, maka pada jawaban ini juga disertai tanda sama dengan. Gitu ya. Nah, seandainya pada soal tadi tidak ada tanda sama dengan, maka jawabannya juga tidak ada sama dengannya. Sedangkan pas 45 dan 225, kenapa tidak ada sama dengannya? Ini karena 45 itu adalah batas. Ya. Alias kalau kamu lihat di sini, 45 derajat itu adalah pembuat 0. Jadi kalau pembuat 0, maka menjadi titik stasioner, titik balik maksimum atau titik balik minimum. Sehingga di situ berhenti, tidak naik, tidak turun. Ya. Maka kalian perlu perhatikan lagi tentang tanda pertidaksamaan ini. Ya. Salah
atau kurang memberi tandanya, maka jawabannya pun akan menjadi salah. Oke, itu yang naik. Sekarang kalau turun, maka fx monoton turun pada interval berapa tadi, kita lihat lagi coba gambarnya. Oh, negatif itu antara 45 sampai 225. Maka kita tulis di sini 45 sampai 225 ya. 45 derajat kurang tok, nggak pakai sama dengan lo ya. X kurang dari 225. Nah, gitu anak-anakku ya. Nah, oke, saya beri contoh lagi coba yang kedua. Contoh yang berikutnya. Tentukan interval fx naik dan turun. Nah, jika fx sama dengan berapa misalkan sinus 3x. Wah, banyak ini jawabannya. 0 kurang sama dengan x, ini interval soalnya, sampai 360 derajat. Nah, maka jawabnya tentukan dulu turunannya. Turunannya sin 3x apa? 3 cos 3x. Gitu ya. Terus kita tentukan batas-batas. Maka dicapai saat f aksen x sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita pindah ke sini, 3 cos 3x sama dengan 0 atau cos 3x sama dengan 0 dibagi 3, 0 juga. Nah, kalian ingat cos berapa yang nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ingat, kalau cos 3x tadi sama dengan cos 0, maka 0 itu adalah cos 90 derajat. Ingat, pada subbab persamaan trigono. Nah, kalau ada persamaan kosinus bagaimana? Cos X sama dengan cos B, apa kemarin? Maka yang pertama kemungkinannya X sama dengan P plus K 360 atau X sama dengan min P plus K 360. Karena kosinus itu baik di kuadran 1 maupun di kuadran 4 itu sama-sama positif. Oke, kita terapkan di sini. Maka 3x sama dengan 90 plus K 360. Pakai yang ini ya. Nah, ini dibagi 3 nih untuk mencapai X. Karena ini dibagi 3, maka 90 juga ikut dibagi 3. 30 derajat. Ya. 360 dibagi 3 juga, berarti 120. Nah, itu dari kemungkinan yang pertama ini. Nah, yang kedua belum ya. Maka dari sini kalau K-nya 0, X-nya ketemu 30 derajat ya. Ini ada derajatnya nih. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 30 tambah 120. 150. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 120, 240. Ditambah 30 berarti 270 derajat ya. Nah, karena K itu adalah bilangan bulat, ingat ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Saya ulang lagi. Jika 3x sama dengan 90 plus K 360, maka X-nya ini masing-masing dibagi 3. Ketemu 30 plus K 120. Kalau K-nya 0, maka X-nya K ganti 0 kali 120 jadi 0. 0 ditambah 30 adalah 30. Kalau K-nya 1, 1 kali 120 itu 120.
ditambah 30, 150. Kalau K-nya 2, 2 kali 120 berarti 240. Ditambah 30, 270. Nah, itu dari hitungan yang pertama. Nih, dari persamaan yang kedua. Nah, di sini ya, atau menjadi cos 3x. Nah, cos 3x sama dengan cos 90, satu lagi. Maka 3x sama dengan min 90 plus K 360. Negatif nih, berarti ya dibagi 3 min 30 plus K 120 ya, dibagi 3 menjadi 120. Kalau K-nya 0, maka X sama dengan min 30. Terlalu kecil karena tadi interval paling kecil adalah 0 ya. Kalau K-nya 1, maka X-nya min 30 ditambah 120. Ketemunya 90. Kalau K-nya 2, maka X-nya menjadi 2 kali 120, 240. Jadi min 30 tambah 240. Ketemunya 210 derajat. Kalau K-nya 3, berarti 3 kali 120, 360. 360 kurangi 30, maka X-nya ketemu 330. Wow, banyak nih ya batasnya ya. Yang pertama, yang sebelah kiri tadi diperoleh 30, 150, 270 dari persamaan yang pertama ini. Ya, kita sebut dari I1. Sedangkan dari yang kedua nih, dari rumus persamaan trigono yang kedua diperolehlah min dari hasil min 90 tadi, X-nya ketemu 90, 210, dan 330. Nah, kita lihat lagi, tadi langkah berikutnya adalah membuat selang interval ya. Oke, sekarang kita lihat ada 6 ya tadi ya. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita gambar pada selang interval ini. Nah, lumayan panjang, hati-hati ya. Tadi pertama 0. Terus ada berapa tadi? 30 derajat gitu ya. Selain 30 derajat tadi berapa tadi? Habis 30, ke sini dulu 90. Ya. Kita tulis 90 derajat. Nah, ambil dulu. Ini 90 derajat. Terus tadi ada 150 derajat ya. 0, yang 30 sudah. Kita centang aja, ini sudah. Terus yang 90 sudah. Biar nggak lupa nih, 150 sudah. Nah, sekarang 210, 270, 330 ya. 210, 270. Nah, kita tulis di sini 210, 270. Terakhir tadi adalah 330 dan batas pada soal adalah 360. Waduh, batasnya banyak sekali. Kenapa? Karena memang sinnya 3x, yaitu 3 gelombang ya. Pasti seringkali naik dan turun. Nah, nih kembali lagi. Turunannya tadi apa ya? Nah, turunannya soal tadi adalah nih, f aksen x adalah 3 cos 3x. Nah, kita tuliskan lagi. F aksen x adalah 3 cos 3x. Kita akan cek masing-masing interval ini apakah positif atau negatif. Pertama, di sini ada berapa di sini? Misalkan ya, kita tulis di sini ada 10 derajat. Nah, berarti f aksen x, x-nya ini kita ganti 10 menjadi f aksen 10 derajat. Kita masukkan menjadi 3 cos 3 kali 10, 30 derajat.
derajat. Cos 30 derajat pastinya ini adalah positif. Jadi kita hanya mengambil tanda positif negatifnya saja ya. Oh, kali 3 ya positif. Maka di sini tandanya kita beri positif. Maka pas selang di sini nanti adalah naik gitu. Ya. Di sini misalkan berapa? Nah, serah mau ambil berapa? Oh, tak ambil aja 45 derajat boleh ya. Nah, tulis di sebelah kanannya juga boleh. Maka F aksen 45 derajat menjadi 3 cos 45 kali 3 135 derajat. Nah, ingat cos 135 derajat itu adalah negatif ya. Kali 3 negatif juga. Maka di sini kita beri tanda negatif. Berarti pas selang ini fx-nya adalah turun. Itu ya. Lagi di sini misalkan antara 90 sampai 360 ada 120 ya. Ini misalkan 120 derajat. Kita masukkan F aksen 120. Maka 3 cos 120 kali 3 360. Nah, kosinus 360 berapa? 1 kan ya? Nah, positif. Maka di sini kita beri tanda positif. Maka pada interval ini fungsinya grafik fungsinya adalah naik. Ya. Banyak sekali Bu intervalnya. Iya, harus sabar. Kenapa? Karena soalnya ini 3 kali ya. 3 kali gelombangnya ini masalahnya. Terus cek lagi di sini ya, yang paling mudah nih 180 derajat ya. Masukkan di sini, misalkan masih cukup nih tulis di sini. F aksen X 180 derajat. Masukkan ke sini menjadi 3 cos 3 kali 180 berapa nih? 540 derajat. Ya. 540 derajat. Ya. Nah, ingat bahwa periodik ya, fungsi kosinus itu periodik sama juga dengan 540 dikurangi 360 derajat. Ya. Maka ini sama aja dengan 3 cos 180. Kalian ingat cos 180 itu negatif. Maka interval di sini adalah negatif. Yang artinya adalah turun. Ya. Nah, di sini juga kalian cek lagi ya, berapa di sini misalkan 240. Nah, 240 kali 3 berapa? 720 ya. 720 berarti kelipatannya 360. Cos 360 itu positif, maka tandanya di sini positif. Itu kalau kalian menentukannya di awang-awang ya, sudah hafal. Jadi nggak perlu ditulis seperti ini, boleh. Ya. Nah, terus di sini ada berapa? Di sini ada 300 misalkan ya. 300 derajat kali 3 900. Wah, kalau 900 berarti dikurangi 360. Dikurangi 360 lagi, berarti dikurangi 720, hasilnya 180. Cos 180 itu negatif, maka di sini diberi tanda negatif. Maka pada interval ini turun. Jadi inilah gunanya anakku, kenapa pada video yang pertama itu saya beri prasyarat ya, kalian harus hafal nilai-nilai fungsi trigono. Gunanya kalau hafal, maka kalian bisa menghitungnya, nggak perlu selalu ditulis, bisa dihitung di awang-awang ya. Di sini ada berapa lagi misalkan ya. Nah, di sini silakan. Misalkan di sini 345 derajat kalikan 3. Nah, ketemunya berapa? Nah, nilai kosinusnya pasti positif. Maka pada interval ini kurvanya adalah naik. Sehingga terjadilah kurva itu naik berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ya, sedangkan turunnya 1, 2, 3. Nah, sehingga kalau ditulis Bu, panjang sekali ya.
Pertama, kita tuliskan aja jawabannya ya. Maka pertama fx naik pada banyak ini tadi ya intervalnya ya. Yang pertama kita lihat lagi kalau lupa 0 sampai 30. Nah, kita tulis di sini. Pertama 0 kurang sama dengan X kurang dari 30 atau ya. Atau apa di sini? 90 sampai 150. Enggak ada sama dengannya loh ya. 90 sampai 150 atau lagi 4 kali kan tadi ya. Berapa di sini? 210 sampai 270 ya. 210 sampai 270 atau lagi kan ada 4 ya, kurang 1. Nah, 330 sampai 360. Nah, kita tuliskan di sini 330 sampai ada sama dengannya nih, karena pada soal tadi memang diminta ada sama dengannya. Nah, 1, 2, 3, 4 pas wis. Sekarang fx turun. Nah, fx turun pada interval berapa tadi kita lihat ya bersama-sama. Oh, 30 sampai 90, Bu. Nah, tulis di sini ya. 30 sampai 90 atau berapa lagi? Kita lihat. Min yang negatif 150 sampai 210. 150 sampai 210. 210 ini ada derajatnya ya. Atau lagi berapa? 270 sampai 330 ya. 270 sampai 330. 270 sampai 330. Demikian anak-anakku sekalian ya. Jadi untuk selang kemonotonan fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi turunan itu kita simpulkan kembali biar nggak lupa. Syaratnya adalah f aksen x positif atau f aksen x lebih dari 0. Maka kurvanya adalah naik. Ya. Sedangkan kalau f aksen x kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsi trigono adalah turun ya. Nah, demikian anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Tak lupa misalkan ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupi sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.